para suster, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan yaitu bulan yang disebut dengan DKSN 2025, yaitu bulan Kitab Suci Nasional. Kalau Bapak Ibu melihat di gereja, di mimbar imam sana, itu ada lambang DKSN tahun ini. Yang pertama itu ada gunung berbentuk dua tangan seperti ini kan. Nah, gunung itu bentuk dua tangan saling menggenggam, dikatakan melambangkan relasi. Ini sesuai dengan 4 tema pokok permenungan selama 4 minggu yang kita laksanakan, baik di tingkat kelompok kategorial, anak, remaja, dan orang dewasa. Temanya sama. Yang pertama itu adalah pembaharuan relasi dengan diri sendiri. Itu minggu pertama, berarti minggu ini ada yang sudah menjalankan pendalaman iman minggu pertama, ada yang masih belum. Yang kedua, minggu kedua itu pembaharuan relasi dengan sesama. Dan yang ketiga, nanti 3 minggu kemudian itu pembaharuan relasi dalam keluarga. Dan minggu keempat itu pembaharuan relasi dengan Allah. Dua tangan juga melambangkan 2 figur Nabi yang menjadi sumber inspirasi kita pada bulan ini, yaitu Zakaria dan Malayaki. Di situ juga ada pintu dengan tanda salib, melambangkan puncak dari berbagai bentuk relasi, yaitu relasi dengan Allah dan juga dengan Yesus Kristus. Karena itu di antara pintu salib ada 2 orang yang sedang melakukan pertobatan. Ada yang tangannya begini, ada yang begini, orang itu menandakan pertobatan. Dan di atasnya itu ada awan dan api. Di atas gunung melambangkan tiang api dan tiang awan yang menyertai bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Jadi waktu itu mereka dilambangkan penyertaan Allah itu dengan awan dan api. Dan berikutnya itu Allah yang menyelamatkan manusia itu juga memerlukan tanggapan manusia. Hal itulah terungkap dalam ayat emas DKSN tahun 2025, kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Inilah relasi sejati yang mengandalkan tanggapan timbal balik manusia yang aktif menanggapi sabda Allah atau sapaan Allah, tanggapan Allah atau juga sabda Allah. Nah, yang pertama itu untuk mencapai tujuan itu harus diperlukan sarana. Sarana pertama yang harus dimiliki oleh umat adalah kitab suci. Ya kan? Gimana Anda bisa membaca itu kalau kitab suci tidak ada? Nah, bagi umat
Paroki Kristus Raja Barong Tongkok ini, adakah yang tidak mempunyai kitab suci di rumah? Ada tidak? Mengapa pastor tanya ini? Karena penting. Inilah tugasnya delegasi kitab suci, itu memesan atau mencetak kitab suci LAI dan LBI itu supaya umat itu memiliki. Itu langkah pertama dalam bulan kitab suci itu. Ada tidak kita memiliki kitab suci? Ada? Orang dulu. Di rumah Anda pernah ngecek atau di lemari Anda atau sudah entah di mana dia itu kan diletakkan itu, karena sering diabaikan apalagi dibaca gitu kan. Coba nanti cek di rumah itu ada memiliki kitab suci tidak? Yakin bahwa ada? Ada ya. Syukur kepada Allah. Zaman kita ini itu zaman yang ya sangat super modern. Itu di tangan kita itu bisa ada kitab suci elektronik itu lewat apa namanya itu handphone, smartphone kita. Kalau belum punya, nanti di-download namanya itu di apa namanya itu diadakan di dalam kitab suci, apa di genggaman tangan kalian itu, supaya kitab suci itu ada di genggaman Anda. Itu lebih mudah ya. Sudah ada yang dicetak, ada yang juga dengan perangkat elektronik ya. Ya mungkin yang tua-tua, yang jadul-jadul itu, yang ini temannya Pastor Bambang dan yang itu, mereka tidak bisa untuk mempergunakan itu. Dia masih mempergunakan handphone yang zaman dulu yang hanya bisa SMS dan telepon. Nah itu pasti tidak ada perangkat itu ya. Nah itu, untuk itu pasti yang pertama itu harus memiliki. Yang kedua, apakah Bapak Ibu itu pernah membaca atau sering membaca atau tidak pernah membaca kitab suci? Siapa yang tidak pernah membaca kitab suci? Ada? Oh ada. Nah bertobatlah di bulan kitab suci nasional ini. Itu ya ibaratnya tuh bulan Oktober, nanti bulan ya Rosario itu ya, bulan ini kita harus membaca kitab suci yang sudah ada di rumah atau sudah ada di genggaman tangan Anda. Yang kedua itu belum pernah. Yang pernah atau ada yang setiap hari membaca kitab suci? Ada? Ada, pasti ada ya. Apalagi ada kelompok itu pencinta kitab suci atau belajar kitab suci. Saya sampai sekarang ada kelompok apa namanya ya. Itu ada kelompok yang dulu pernah saya ikuti. Mereka mungkin sudah 7-8 kali itu selesai membaca kitab suci. Menu hari ini ya, dari sekian ke sekian gitu kan. Ya, saya sudah makan menu ini katanya kan. Itu luar biasa. Mereka pencinta kitab suci, sharing kitab suci. Waktu saya di Banjarbaru, itu kelompok bapak-bapak itu, mereka itu ya membaca kitab suci luar biasa. Jarang ada kelompok bapak-bapak itu biasanya mengatakan kami sibuk gitu kan gitu. Tapi ini bapak-bapak ini, kelompok bapak-bapak yang mau membaca, mendalami kitab suci.
luar biasa. Jadi ada yang tiap hari membaca kitab suci. Bagus, teruskan ya. Apalagi di bulan kitab suci nasional ini. Yang ketiga, membaca kitab suci itu diperlukan itu bisa membaca, ya kan? Apakah umat paroki Kristus Raja Barong Tongkok ini bisa membaca? Bisa. Nah, itu kalau bisa membaca tidak ada kendala, ya. Karena keluhan Pastor Ion itu pada saya, aduh, pengantin yang itu tidak bisa baca dia, sesuruh dia mengucapkan janji saya ini, wah itu berarti buta huruf, saya bilang itu kan. Ya, itu buta huruf, ya. Itu salah pastor. Jadi tanya kamu kelas sampai kelas berapa, gitu kan? Berarti waktu tanyanya itu tidak ini pas mau perkawinan suruh buat janji perkawinan tidak bisa membaca. Ayo kamu baca. Ya bagaimana bisa baca? Nah, dia tidak bisa membaca, gitu kan? Nah, ini pastornya yang salah, gitu kan? Jadi memang ada yang tidak bisa membaca. Nah, kalau yang tidak bisa membaca harus dibantu dengan suara, ya. Nanti itu bisa orang lain yang membaca, dia mendengarkan. Ini memerlukan itu asisten namanya, ya. Kalau yang bisa membaca tidak perlu asisten. Nah, membaca kita bisa, alatnya sudah bisa. Nah, mengapa kita sulit membaca kitab suci? Ada apa? Nah, ini harus diketemukan masalahnya. Mengapa umat Katolik itu jauh dari kitab suci dan tidak membaca kitab suci? Mengapa? Ada apa umat Katolik? Kok kita itu sudah ada sarana bahasa Indonesia bisa membaca tapi tidak membaca? Ada apa? Ada yang bisa menjawab? Mengapa umat Katolik itu kok sulit membaca kitab suci? Bapak Ibu datang ke gereja ini bawa apa? Kitab suci? Puji syukur. Puji syukur. Sehingga orang kalau melihat di jalan, saya pun kalau melihat di jalan rasa touring itu, oh ini umat Katolik. Yang dibawa adalah puji syukur. Yang Protestan kan banyak juga denominasi kita di sini kan. Mereka bawanya apa? Kitab suci. Dari yang dibawa aja sudah jauh bahwa umat Katolik itu membaca kitab suci. Ya syukur kepada Allah, kita umat Katolik itu punya liturgi atau tahu liturgi gereja yang dibaca itu berulang-ulang, ya. Ini tahun C, ya. Tahun C itu yang dibaca itu tadi dalam Injil itu Injil Lukas. Tahun A itu Matius, tahun B itu Markus, tahun C itu Lukas. Injil Yohanes itu nanti dimuatkan pada saat Paskah dan juga Advent dan juga perayaan-perayaan yang lain. Sehingga 4 Injil itu minimal itu pernah dengar kalau orang itu pergi ke gereja. Tambah lagi di setiap paroki, setiap stasi, ya,
Karenanya paroki juga itu sudah membuat teks misa. Ya, itu membantu umat itu juga untuk membaca kitab suci. Tetapi mengapa pertanyaan pastor tadi, umat Katolik itu tidak akrab dengan kitab suci? Ada apa? Ada yang bisa menjawab ini? Yang pertama, dulu dalam kitab suci itu dulu dalam bahasa Latin, ya, belum diterjemahkan, ya kan? Yang bisa membaca itu adalah orang-orang yang belajar untuk belajar bahasa Latin. Kami para misionaris dan para seminaris itu, kalau bahasa Latin mau 5, 4, 3, 2 itu sudah tidak ada harapan untuk jadi pastor, ya. Kalian kenal itu pastor dari Ars, itu di Prancis, itu orang bodohnya itu kan. Ya, ini orang bodoh yang masuk bahasa Latin pasti dia itu nilainya jelek. Tapi orang bodoh, tapi dia suci. Bingunglah para pemimpinnya. Mau dikeluarkan, dia salah. Tidak dikeluarkan, tapi bodoh, gitu kan? Nah, serba salah. Tapi itu salah satu kriterianya itu adalah bisa bahasa Latin. Sehingga yang bisa menguasai kitab suci itu adalah para klerus, orang-orang yang belajar kitab suci. Nah, kemudian ada pembaharuan bahwa kitab suci itu bisa diterjemahkan dengan berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah. Saya belum menemukan itu. Apakah sudah ada dalam bahasa Onyoy, Tunjuk Benua sudah ada? Belum ada. Kami orang Manyar sudah ada, ya, kitab suci dalam bahasa Manyar, ya. Kadang-kadang saya karena sering tidak pernah pulang kampung, itu kan, disuruh itu memberi renungan dalam bahasa daerah. Saya merasa lebih sulit daripada bahasa asing, gitu kan, karena saya harus menulis, begitu kan. Ya, seperti kita baru pertama kali itu khotbah dalam bahasa daerah, mulai dari liturgi pertama dan bacaan-bacaannya itu dalam bahasa daerah. Kalau kalian itu pergi ke Jawa, itu ada bahasa Jawa yang memang mereka bisa dalam bahasa Jawa. Orang Batak, ya, itu saya pertama waktu berkunjung ke Sumatera, menemui juga teman saya di sana, itu saya ikut turni. Semua pakai bahasa Batak, kan? Di sana turni itu juga mereka pakai bahasa Batak. Ya, kadang-kadang lucu dalam itu, tapi saya bisa mengikuti karena itu adalah terjemahannya, kan? Jadi kita walaupun kita tidak mengerti, tapi kita tahu. Kalau dia bilang itu dalam bahasanya itu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, ya saya bisa mengikuti. Oh, itu Salam Maria. Oh, itu Bapa kami. Oh, itu anak domba Allah. Oh, itu Tuhan kasihanilah kami. Jadi tidak ada kesulitan bagi kita, karena saat ini disediakan begitu mudah bagi kita sampai juga ke bahasa setempat. Tidak ada kesulitan, karena Allah itu, apakah Allah itu harus pakai bahasa Latin saja, atau bahasa Ibrani saja, kan? Atau bahasa Inggris saja, kan? Kalau Allah hanya orang Inggris yang bisa mengerti, nggak tahu orang tuanya nggak tahu bahasa Inggris, kan? Jadi Allah itu tahu, Dia berbicara dengan kita dengan berbagai bahasa. Tidak ada kesulitan. Yang membuat kita kesulitan itu karena apa? Karena kita tidak akrab
dengan kitab suci. Waktu saya di Keuskupan Banjarmasin, kami membuat buku namanya Paripurna Membaca Alkitab dalam 312 hari. Ya. Jadi 1 tahun itu kan ada 365 hari, ya kan? 1 tahun. Jadi kami mencanangkan waktu itu 312 hari. Maksudnya apa? Kalau orang tiap hari membaca 3 perikop dalam tiap hari, 312 hari itu selesai. Nah, pastor kami ada bolong-bolong kan, 312 hari masih ada sisa kan, 365 hari kan ada sekitar berapa bulan begitu kan? Itu yang bolong-bolong itu bisa selesai dalam 1 tahun. Kami juga buat survei. Tadi pastor tadi sebenarnya buat survei. Apakah umat punya kitab suci? Ya, ada yang tidak punya, ada yang memang tidak punya. Jadi kami itu memesan kitab suci dan itu membagi-bagikannya kepada umat supaya 100% umat itu punya kitab suci. Yang kedua, mari kita mulai membaca, siapapun, mulai dari uskup, para pastor, suster, umat sampai juga anak sekolah, itu mereka membaca. Di akhir tahun kitab suci itu kami membuat survei. Siapa yang selesai itu membaca kitab suci? Pastor tidak selesai, ya kan? Uskup tidak selesai juga. Masih ada beberapa itu kan. Yang selesai adalah itu profesinya, mau tahu itu adalah satpam, ya. Ibu rumah tangga, ya, itu yang paling banyak itu selesai di sini. Mereka selesai. Anak sekolah tidak selesai, apalagi pebisnis, ya kan, itu tidak selesai. Nah, kendalanya di mana? Rupanya kita itu tidak tekun. Dalam tiap hari itu 3 perikop di sini. Waktu survei itu, ya. Nah, ini contoh bagaimana kita seluruh keuskupan itu bergerak untuk membaca kitab suci supaya mencintai kitab suci itu bisa terwujud. Ya, saya mengajak kita, mari kita mendalami, mencintai kitab suci. Karena apa? Tidak mengenal kitab suci, dikatakan oleh Hieronymus, berarti tidak mengenal Kristus. Jadi sabda Tuhan itu mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah sabda Allah. Seperti hari ini sabda Tuhan kan. Bagaimana kamu bisa mengenal kehendak Allah dalam kitab Kebijaksanaan? Kalau Allah tidak menganugerahkan Roh Kudus kepada, tidak mungkin kita mengenal sabda Allah kalau Roh Kudus itu tidak berbicara, tidak menolong kita. Paulus dalam suratnya kepada Filemon menyuruh itu Onesimus, kembalilah kamu, ya kan, budaknya Filemon, melarikan diri, ditangkap dan masuk penjara bersama dengan Paulus. Nah, disitulah dia menjadi orang pengikut Tuhan Yesus. Setelah dia bertobat, Paulus ini mengembalikan si Onesimus ini ke Filemon. Itulah yang kita dengar tadi. Terimalah dia sebagai saudara, bukan lagi sebagai hamba. Itu dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Filemon. Yang lebih susah lagi tadi, kalau mau mengikuti Yesus harus membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, istrinya, saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Jadi mengikuti Yesus itu ada kriteria. Artinya bahwa orang yang mau mengikuti Yesus harus lepas bebas. Tak ada ikatan apapun, termasuk ikatan dengan diri sendiri, bahkan ikatan darah.
Karena apa? Yesus menuntut bagi kita, orang yang mengikuti Dia harus memanggul salib. Memanggul salib itu, ya, peristiwa salib kita tahu adalah peristiwa yang tidak enak, bahkan menuntut pengorbanan. Nah, begitu juga dalam hidup kita mengikuti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yang mau mengikuti Yesus harus bisa memperhitungkan dirinya, seperti orang yang membangun menara, seperti raja yang mau berperang. Apakah dia mampu atau sanggup? Nah, itu tidak mudah kan menangkap kitab suci kalau kita tidak dikaruniai itu Roh Kudus, pengetahuan akan Allah yang berbicara kepada kita. Mari kita mencintai sabda Tuhan dan hidup dari sang sabda, yaitu Allah sendiri. Semoga Tuhan membantu kita begini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita